Mari Roh Kudus ajari kami. Mari Roh Kudus ajari kami. Berikan kami mengerti. Berikan kami menangkap dan bisa menjadi pelaku firman. Engkau yang memampukan kami, Tuhan. Mari Roh Kudus kuasai kami. Kami tolak setiap kuasa kegelapan yang ingin mencuri firman atau ingin menyelewengkan demi nama Yesus. Keluar dari tempat ini. Mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus. Beracara. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul bahwa kita tinggal di dalam Yesus. Ya. Kenapa kita ambil judul ini? Karena tema bulan ini adalah tinggal di dalam Yesus. Pada waktu pertama kali saya menangkap tema ini, saudara, saya sebenarnya bertanya-tanya sama Tuhan. Ada hal apa Tuhan yang di depan? Dan Tuhan menjawab, ada banyak perkara yang terjadi di depan kita. Seringkali kita tidak mengerti, kita tidak siap, kita sungguh-sungguh tidak bisa melihat ke depan atas apa yang akan terjadi. Tetapi setelah tema ini keluar, baru beberapa hari kita sudah mulai lihat. Ternyata di dunia luar ini bahaya besar, saudara. Mungkin saudara ada yang dengar atau tidak, ada yang mengikuti atau tidak. Tapi kita tahu perkara virus, ya ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Bahkan Tuhan berkata bahwa di depan bukan sesuatu yang lebih enak. Tapi di depan engkau dan saya akan disiapkan Tuhan. Ya, akan disiapkan Tuhan. Untuk benar-benar menjadi saksi dia. Loh, maksudnya bagaimana Pak? Karena firman Tuhan berkata, walau 1.000 orang rebah di sisiku, 10.000 di sebelah kanan kita, tapi kita tetap akan berdiri tegak. Ini akan Tuhan nyatakan bahwa firman-Nya itu ya dan amin. Simpel. Orang-orang saat ini butuh ternyata yang namanya bukti kok. Benar nggak? Seringkali kita ngobrol, kita ngomong, mereka cuma berkata, buktinya mana? Nah, simple. Kenapa? Karena zaman sekarang orang sudah pinter-pinter, saudara. Zaman sekarang orang ini banyak belajar, banyak penemuan, banyak segala sesuatu. Dan terus terang, sedikit kadang-kadang ya banyak terdorong. Atau didorong sama setan. Jadi segala sesuatu dipikirkan. Segala sesuatu dibuat pertimbangan.
Apakah ini real? Apakah ini masuk di akal atau tidak? Demikian juga tentang firman Tuhan. Bahkan mereka membaca firman, mereka bilang, bener gak ya ini? Masa sih? Loh, saya mau katakan pada kalian semua, kita semua harus ngerti. Tuhan Yesus Kristus itu Tuhan yang penuh dengan mujizat. Dengar baik-baik. Agama seberang pun mengenal yang namanya Nabi Isa adalah nabi yang penuh dengan mujizat. Apa itu mujizat? Sesuatu yang tidak ada jadi ada. Sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu memang Tuhan kita. Makanya pada waktu dia hadir di dunia, dia ketemu dengan orang yang sakit. Dia enggak yang namanya, waduh harus doa puasa dulu nih. Tetapi setiap kali dia ketemu dengan yang sakit, dan bapaknya berkata, sembuhkan nak. Dia tidak ambil pusing, dia langsung lakukan sesuatu dan kesembuhan terjadi. Sebenarnya itulah cara dan model yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan saat ini. Tidak banyak pertimbangan. Lakukan apa yang Tuhan suruh. Taati. Tidak masuk di akal Pak. Lah ya memang tidak akan masuk di akal. Mau sampai kapanpun ya tidak masuk di akal. Kalau masuk di akal itu namanya manusia. Justru yang tidak masuk di akal itu kalau kita di dalam Tuhan, kita bisa lakukan itu semua. Amin. Percaya enggak? Hah? Nah ini masalahnya, percaya enggak? Iya sih Pak, percaya sih percaya. Tapi loh, kalau sudah ada ngomong tapi, itu namanya enggak percaya. Percaya itu ya saudara, harus bulat. Nggak ada percaya yang benjol. Nah itu loh saudara ya. Iman juga harus bulat. Nah, artinya 100% itu namanya baru percaya. Contoh. Saudara dikasih tahu sama orang. Itu namanya Pak Daniel. Nah, saudara belum pernah ketemu saya. Kan tergantung saudara toh. Betul enggak? Saudara akan berkata, yes aku percaya. Itu namanya Pak Daniel. Terus saudara datang ke saya. Kenalkan saya. Bapak namanya Pak Daniel ya? Loh, betul kan? Atau saudara meragukan, ini benar Pak Daniel atau bukan ya? Tergantung kita. Demikian di dalam Tuhan pun seperti itu. Banyak orang berkata dan sudah sukacita pada waktu Yesus ada di dalam hatinya. Iya. Detik dia memanggil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah dalam hatiku. Tuhan dalam hati kita. Tuhan tidak masuk, keluar, jalan-jalan. Masuk lagi. Tidak. Sekali dia dipanggil masuk, dia akan masuk. Dia tidak keluar-keluar. Tapi tidak sampai di situ. Ayo buka Yohanes pasal 15.
Yohanes pasal 15. Jelas di sini dikatakan, Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, ini loh saudara. Jadi bukan saja Yesus di dalam kita, tetapi harus kita tinggal di dalam Yesus. Ini paket. Gak bisa dipisah harusnya. Ya, ini satu paket. Kalau saudara baca, ini satu kalimat. Tidak ada titik, saudara. Ini satu paket. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Satu paket. Tapi banyak anak Tuhan sadar atau kadang-kadang tidak sadar. Cuman melakukan satu. Yesus tinggal di dalamnya. Ini yang membuat sejujurnya karakter saudara dan saya tidak berubah. Ini sebenarnya yang membuat jadi batu sandungan. Bukankah banyak kalian mendengar, loh itu namanya orang Kristen kok kayak gitu ya? Loh namanya orang Kristen kok masih pemarah? Nanti kalau sudah marah ngomongnya kata-kata binatang, kasar. Loh katanya orang Kristen, tapi kok masih nipu? Katanya orang Kristen, tapi kok masih berzina? Nah, inilah saudara. Kenapa? Karena hanya Yesus di dalam pribadi orang itu. Tetapi firman-Nya jelas berkata, tidak sampai di situ. Tapi justru kita harus ada di dalam Tuhan. Dan untuk tinggal di dalam Tuhan, saudara dan saya harus memaksakan hidupmu. Mematikan dagingmu. Tidak hanya sekedar Tuhan aku mau tinggal dalammu. Amin. Ting jadi. Tak bisa. Tak bisa. Semua pengennya instan. Semua pengennya langsung berdoa, amin. Langsung ya Pak. Tidak bisa. Ada sesuatu yang harus engkau kerjakan. Ada sesuatu yang kita harus perbuat. Tinggal di dalam Tuhan. Itu harus pribadi yang mengambil keputusan. Dan melangkah untuk mau tinggal di dalam Tuhan. Saudara kalau mau belajar teori, ya maaf ya, mungkin sampai S-nya bukan 3, 5 atau 6 wes. Tapi kalau tidak mau tinggal di dalam Tuhan. Kalau orang Jawa Timur ngomong pancet saudara. Ya, itu artinya tidak berubah saudara. Ya tetap yang namanya pembohong tetap pembohong. Yang namanya penjinah tetap penjinah. Biarpun S6, bukan lagi S3, bukan lagi profesor. Mungkin sampai gak tahulah bentuknya seperti apa. Tapi kalau gak mau tinggal di dalam Tuhan, gak ada gunanya. Dia akan tetap jadi batu sandungan. Tinggal
tinggal di dalam Tuhan, simpelnya adalah sifat Yesus harus sama dengan sifat kita. Apa yang Yesus lakukan, kita pun lakukan. Apa yang Yesus sedang gumulkan, misalnya hatinya rindu untuk lawatan, kita pun harus rindu untuk lawatan terjadi. Itu namanya tinggal di dalam Tuhan. Seirama. Tuh, kalau saudara berkata, aku mau tinggal, ya contoh ya masalah, yang gampang lah. Aku mau tinggal di rumahnya Pak Daniel. Saudara harus tahu, ada tata tertib di rumah saya. Loh betul enggak? Enggak bisa seenaknya aja tinggal di rumah saya, terus saudara merokok. Enggak bisa. Di rumah saya tidak ada rokok, ada juga dupa yang menyala. Loh Pak sama Pak, asap. Ya sama, beda fungsinya. Yang satu ke setan mungkin, yang satu ke Tuhan. Ngerti enggak? Ini ada cerita saudara, ini ada cerita yang kejadian sungguh-sungguh di rumah saya. Ada satu anak bertobat, sudah bertobat, terus dia berkata, boleh enggak aku rekreasi ke Bandung? Ya boleh, silakan nginep di rumah saya, di rumah Pak Daniel. Boleh enggak? Boleh, silakan. Ini sudah lama terjadi. Dia tinggal di rumah saya. Enggak taunya dia membawa rokok, saudara. Jadi dia enggak ngomong sama saya bawa karena dia tahu saya enggak akan boleh, ya. Jadi dia bawa rokok itu. Nah, dia takut kalau satu ketika tasnya itu tak bongkar dan ketahuan ada rokoknya. Ya enggak akan mungkin, saya punya adat tidak seperti itu saudara. Ya, jadi tapi ya karena namanya dosa jadi ketakutan sendiri saudara. Jadi apa yang dia lakukan? Dia sembunyikan rokok itu saudara di atas lemari. Dia sembunyikan. Karena dia pikir gini, pokoknya kalau sampai tasku dibongkar, tidak akan ketemu itu rokok. Dia taruh saudara. Apa yang terjadi? Besok pagi, dia ambil rokoknya itu. Apa yang terjadi? Hilang. Saudara mungkin bingung, aku juga bingung saudara. Hilang, rokoknya hilang. Tidak ada yang ngambil. Tidak ada yang ngambil, tidak ada yang tahu kecuali dia karena dia yang menaruh. Dan dia bilang, aneh, hilang, selesai. Nah, ini anak memang rada-rada, waduh luar biasa saudara. Apa yang dia lakukan? Dia ke warung beli rokok baru. Dia beli rokok lagi dan dia taruh di tempat yang sama lagi. Karena dia beli tidak bisa ngerokok langsung. Dia mau ngerokok sore nanti. Nah, biasa ngobrol dengan saya. Ya biasa saya ya tidak ada masalah, kamu mau pergi ya silahkan. Udah, sore hari dia mandi, dia mau berangkat untuk keluar, mau jalan-jalan ke mall, dan dia mau merokok. Dia cari lagi rokoknya. Hilang lagi. Sampai dia naik kursi saudara. Dia lihat, karena kalau dia mungkin tidak ketok karena tangannya saja, mungkin ya. Dia naik kursi sampai dia ngelihat atasnya lemari. Tidak ada rokoknya. Dia bingung. Kedua kali dia bertobat. Dia ngomong sama saya. Saya ngerti aturan di rumah ini. Bahwa tidak boleh merokok. Plus nyimpen rokok. Saya sampai ngomong, ada apa dengan kamu?
Dia baru cerita 2 kali rokoknya hilang. Sampai hari ini tidak ditemukan rokoknya di mana. Saya tidak tahu diambil siapa, saudara ya. Saya tahu sih malaikat yang ngambil dan tidak tahu malaikat taruh mana lagi. Nah itu yang namanya aturan. Kalau saudara mau masuk di satu tempat, saudara harus tahu aturannya apa. Demikian juga kita. Kalau kita mau ada di dalam Tuhan, aturannya apa? Jangan sekarepmu sendiri. Kalau engkau hidup sekarepmu sendiri, berarti engkau tidak di dalam Tuhan. Nah ini loh saudara. Pada waktu seseorang ada di dalam Tuhan. Yang kedua. Next. Dia akan dapatkan apa? Pengcoveran. Ini loh saudara. Ini yang diperlukan di hari-hari ini. Saya mau serius ngomong. Kalau saudara dan saya tidak keluar dari pengcoveran Tuhan. Virus seperti apapun tidak akan pernah kena dalam hidup kita. Saudara boleh berkata, buktinya mana Pak? Firman Tuhan pernah berkata. Baca. Rasul Paulus. Lagi ngambil ranting. Tahu-tahu ada ular yang sangat berbisa. Itu gigit tangannya. Semua orang berkata, mati. Semua orang bilang, engkau orang yang jahat pasti. Lolos dari kematian di laut, di sini tetap dikejar dengan yang namanya kematian. Lihat-lihat. Itu dunia. Hukum alam itu seperti itu. Ya, jadi saudara harus mengerti ada hukum alam. Kalau orang itu sudah melewati batas kejahatannya, pasti akan dikejar dengan kematian. Karena itu hukum alam. Saya berani ngomong seperti ini, kenapa? Karena Rasul Paulus sebelum dia dijamah Tuhan, dia seorang pembunuh, saudara. Berapa nyawa yang sudah dia bunuh. Bahkan dia setuju. Kalau dia dapati seseorang yang menyembah kepada Yesus Kristus, dibunuh. Bahkan salah satunya, ya, itu dirajam dengan tanda tangan atau setuju dia dan dia hadir. Ini memang orang jahat, saudara. Makanya sampai kemanapun dia dikejar dengan kematian. Dan orang-orang tahu. Tapi lihat. Sejak Rasul Paulus di dalam Tuhan. Semua itu boleh terjadi. Tapi tidak mendatangkan masalah. Ini yang kita harus pelajari hari ini. Yang pertama, jikalau engkau di dalam Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menjamah hidupmu. Karena engkau di cover oleh Tuhan sendiri. Sakit penyakit, kutukan, kemiskinan, kegagalan, tidak akan pernah bisa menjamah hidupmu. Firman bilang, yang ada cuman dari kemuliaan menuju pada kemuliaan. Rasul Paulus ya begitu. Pada waktu digigit, des. Apa yang dia lakukan? Dia cuman kibaskan. Orang menunggu, mati nih. Tidak ada kematian sedikit pun. Panas dingin, tidak ada. Ini loh saudara.
Nggak ada loh saudara. Yang habis itu terus, aduh panas dingin, demam, menggigil. Enggak itu. Nanti kalau sudah menggigil, demam, ayo berdoa, ayo tolong, bantu doa. Loh, Rasul Paulus nggak begitu kok. Nggak ada demam, nggak ada sakit sedikit pun. Seperti tidak terjadi apa-apa. Dengar baik-baik. Ini yang Yesus rindukan untuk saudara dan saya alami. Buat apa dia mati di kayu salib? Buat apa dia lakukan semua? Dia bayar semua. Bahkan dia katakan, sudah genap, sudah selesai. Dia bayar semua ini saudara. Makanya firman bilang, yang miskin akan menjadi kaya. Yang sakit akan disembuhkan. Yang lemah akan dikuatkan. Karena dia sudah bayar semua. Dan dia berkata, tinggallah di dalam aku. Aku sudah bayar semuanya. Apa enggak enak saudara? Ayo renungkan, renungkan. Saya kasih contoh lagi. Ya, kalau ada ya, mobil diplomat yang platnya itu CD, ya putih ada tulisannya CD, berapa begitu ya? Nah, yang ada kejadian nih di dekat situ. Ada pencopet ketangkep, ya ketahuan, terus mau digebukin. Wah sudah dipukulin, gak taunya dia bisa lolos, lari. Dikejar semua orang. Dia lihat mobil diplomat itu terbuka, dia masuk di mobil itu. Dengar baik-baik ya. Hukumnya, dia tidak akan bisa dihukum apapun. Bahkan orang yang ngejar, polisi pun gak bisa nangkep dia. Karena dia ada di dalam mobil yang punya hukum tertentu. Ngerti maksudnya? Bisa nangkep? Sekarang saudara dan saya ini orang berdosa. Kita dituntut banyak dengan setan. Harusnya kita masuk neraka. Tapi dengar baik-baik. Ada satu mobil, yaitu mobilnya Tuhan Yesus Kristus. Terbuka. Harusnya saudara dan saya masuk ke situ. Detik engkau masuk, selesai semuanya. Bisa ngerti? Bisa nangkep? Karena ada pengcoveran mutlak. Ini loh saudara. Tetapi kita bisa keluar loh. Ini yang masalahnya. Kita bisa keluar loh dari pengcoveran. Bukannya Yesus mengeluarkan kita. Nah. Seperti tadi kita masuk mobilnya Tuhan Yesus. Kita kan bisa. Sudah ya Tuhan, makasih. Orang yang ngejar sudah pergi semua. Aku tak keluar ya. Bisa kan? Betul? Manusia juga bisa keluar dari pengcoveran. Ini yang bahaya. Pada waktu manusia itu merasa kuat. Pada waktu manusia itu merasa pintar. Pada waktu manusia itu mengerti, sudah ngerti banyak, sudah punya pengalaman banyak. Pada waktu manusia ini merasa, aku bisa tanpa Kristus. Sadar tidak sadar, seringkali dia keluarkan dirinya. Nah ini loh. Nah detik manusia itu keluar dari Tuhan. Pasti kegagalan, kehancuran, sakit penyakit menghantam. Jadi kalau saudara dan saya tidak mengeluarkan diri, Tuhan jamin pengcoverannya komplit. Dan tidak ada satupun bisa menjamah kita.
Serius saya ini, saudara. Saudara mau bukti lagi? Yesus Kristus sajalah. Pada waktu dia habis doa, dia memandang jauh ke depan, dan dia lihat angin ribut sedang menghantam perahu murid-muridnya. Itu masalah. Itu masalah. Tapi buat Yesus, tidak ada masalah. Kalau buat kita masalah, gimana ya caranya nyampe di situ? Buat Yesus enggak. Yesus bilang apa? Saya sudah, tenang aja. Angin badai, gelombang begitu gedenya, tenang saja. Dia jalan saja di atas air. Di dalam dia tidak ada yang bisa membatasi. Kita jadi orang-orang no limit. Kita jadi orang-orang yang supranatural di atas hukum alam. Harusnya ini yang Tuhan inginkan. Kenapa sampai dia bilang, tinggal di dalam aku nak. Dan aku di dalam kau. Karena dia tahu apa yang akan setan bagikan. Apa yang akan setan tebarkan. Apa yang akan terjadi di dunia ini. Virus ini tidak akan berhenti. Saudara, saya mau kasih tahu. Saudara mau percaya tidak percaya, buktikan nanti. Virus ini tidak akan pernah berhenti. Bahkan makin menggila. Ternyata sudah tertulis semua ini di kitab Henokh. Tapi saya tidak akan bagikan hari ini, saudara. Ini semua sudah tertulis menjelang kedatangan Yesus Kristus. Maka akan terjadi ini. Dan semuanya sudah, atau belum semuanya, sebagian sudah digenapi. Dan ini tidak akan berhenti virus ini. Tapi firman bilang, kita anak-anak Tuhan, kita pasti akan diluputkan. Ayo kita baca dulu. Mazmur 91 ayat 14. Ayo yuk. Saya diingatkan Tuhan. Mazmur 91 ayat 14. Lihat. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Lihat. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saya harap saudara semua orang Indonesia, saudara ngerti arti yang saudara baca. Betul? Kalau di sini dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan apa? Meluputkannya. Berarti apa? Terluput itu orang banyak kena. Kita terluput. Sadar. Tapi hatimu harus melekat dengan Tuhan. Bagaimana hati bisa melekat? Kalau dia di luar Tuhan. Gak bisa. Iya, saudara. Seseorang berkata, Tuhan hatiku ini melekat sama engkau. Tapi dia di luar Tuhan, gak bisa. Dia harus di dalam Tuhan. Terus, dia mulai masuk dalam melekatkan hatinya kepada Tuhan. Seberapa nempel, saya tidak tahu.
itu urusan pribadi. Ya, seberapa menempelnya, itu urusan pribadi. Maka dari itu, ayo saudara, jangan lepaskan dirimu dari pengcoveran Tuhan. Serius saya katakan. Kalau saudara lepas, saya tidak berani tanggung apa-apa. Kita harus tetap ada di dalam Tuhan. Oke, yuk next. Kita akan masuk di dalam sesuatu pelajaran kembali. Ya. Mazmur 91 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Ya, yuk kita baca. Mazmur 91. Sebab Tuhan ialah tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ayo, saudara bukan saja dijaga oleh siapalah, tetapi lebih dari itu, malaikat menjaga kita loh. Kalau kita ada di jalan kita yang benar. Beberapa waktu yang lalu saya sudah ngomongkan, setiap manusia itu punya jalan yang berbeda-beda. Suami istri juga punya jalannya beda-beda. Ya. Kalau yang satu dituntutnya apa, yang saya dituntutnya beda. Tidak bisa disamakan. Memang ada beberapa yang sama, itu aturan dasar. Tapi lebih daripada itu engkau akan ngerti. Aku kok Tuhan pengen ya untuk setiap pagi lah bertemu dengan dia. Itu di engkau. Ada yang aduh Tuhan tuh pengen dengan aku ketemu loh setiap pergantian hari. Lakukan. Macam-macam. Tuhan minta engkau lakukan semuanya untuk dia. Supaya hatimu melekat dengan dia. Supaya engkau dan aku di dalam dia. Ya, oke? Nah, di sini ada arti yang sangat luar biasa. Ya, di ayat ini yaitu di kata jalan. Nah ini loh saudara. Di kata jalan, ayo coba tampilkan lagi. Ya, tampilkan dulu ayatnya. Ya. Lihat, ada terakhir dikatakan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Oke? Nah di dalam arti jalan, ya, itu dalam arti yang pertama itu lead. Nah, dipimpin. Nah, ini loh saudara. Nah, ada banyak arti. Apakah hidupmu saat ini dipimpin Tuhan? Nah, pertanyaannya adalah, siapa yang mimpin hidupmu? Wes, udah. Ya, maaf. Ini ada satu cerita yang lucu, saudara. Ada suami istri datang ke saya. Ini sudah lama. Kan orang Bandung, udah jangan dicari. Kan, ya. Orang luar, ya, jangan cari orangnya. Datang ke saya dan berkata, Pak saya mau konseling. Oh ya boleh. Terus pada waktu berdoa, Tuhan tuh ngomong gini, tanyakan. Si suami itu dipimpin oleh siapa? Loh kok satu pertanyaannya kok beda ya? Rasanya enggak sesuai dengan mereka datang mau minta petunjuk untuk masalah selesai. Tapi Tuhan kok nanyanya begitu. Beda. Jadi saya tuh ngomong gini. Ya maaf ya. Ini yang mimpin keluarga siapa ya? Waduh. Pada waktu pas saya nanya begitu dua-duanya kaget. Jadi ada muka yang kaget.
Tapi ada muka yang rada, kenapa lu tanya begini? Begitulah. Ya. Habis itu si suami memandang kepada istri. Si istri memandang kepada suami. Terus ngeliat lagi ke saya. Nah, terus saya tanya lagi. Sebenarnya siapa yang mimpin keluarga ini? Diam semua. Loh, kok diam? Saya bilang. Terus suaminya bilang, Pak, sudahlah Pak, saya mah jadi kopral saja. Lalu terus, yang mimpin ibu komandan. Waduh. Dengar baik-baik saudara ya. Kalau keluargamu seperti ini, tidak akan diberkati. Karena engkau salah dalam hierarki keluarga. Engkau berdoa tiap hari, Tuhan berkati kami, berkati keluarga kami. Tak kasih tahu, doamu cuma sampai di plafon. Dan tidak akan turun berkat itu. Ngerti enggak saudara? Ya, saya enggak mau cerita lebih panjang karena ini temanya bukan itu. Tapi itu salah satu contoh yang salah dipimpin. Sekarang pertanyaannya, engkau dipimpin siapa? Hidupmu nih loh, siapa yang menentukan jalannya, arahnya? Apakah engkau dipimpin oleh Tuhan? Loh kalau tinggal di dalam Tuhan, itu Tuhan yang mimpin. Kalau tinggal di dalam Tuhan, semuanya thy will be done. Biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Itu namanya dipimpin. Ayo. Hari ini kalau saudara merasa, aduh Pak, ini khotbah kok nusuk pada saya. Enggak nusuk saudara. Ini kita mau belajar sama-sama supaya hidup saudara dan saya diberkati. Supaya hidup saudara dan saya terhindar dari setiap virus, terhindar dari setiap bencana, terhindar dari setiap kutukan, kemiskinan. Karena Tuhan inginkan saudara dan saya semuanya hidup berkelimpahan. Kita tidak diciptakan untuk jadi ekor, tapi kita diciptakan untuk jadi kepala. Kita diciptakan bukan untuk jadi penunjang, ya istilahnya yang membuat amburadul, membuat yang tidak benar atau penjahat. Tapi kita diciptakan untuk menjadi orang benar, karena kita orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Ngerti gak saudara? Dikatakan kita orang-orang dibenarkan. Karena apa? Bukan karena kita bisa. Kita cuman masuk di dalam Tuhan. Ini yang saya rindukan. Tuhan lebih rindu untuk saudara itu ngerti dengan sungguh. Jadi Tuhan tuh gak minta gini. Lu ayo usaha dengan kekuatanmu sendiri. Ayo. Kamu berusaha tinggal di dalam aku. Itu toh. Nanti gimana Pak? Roh Kudus yang akan memampukan saudara dan saya. Roh Kudus yang akan merubah sikap saya. Roh Kudus yang akan merubah karakter aku. Nah bagaimana caranya? Ada aturan untuk tinggal di dalam Tuhan. Yaitu apa? Baca firman Tuhan. Ini aturannya. Baca firman Tuhan. Lah untuk bacanya saja males. Ayo. Ini teknologi sudah bagus. Alkitab besar-besar. Dulu zaman saya dibuat kecil. Masih males untuk dibawa. Ya kan? Sekarang teknologi canggih. Ditaruhlah di HP. Nah, lu mau punya alasan apa lagi? Untuk tidak baca Alkitab.
Saudara bilang, tapi Pak kalau baca tuh ngantuk. Nah kalau membaca novel, bahasa buku cerita ngantuk enggak? Enggak. Ya berarti kamu tidak mencintai firman Tuhan. Simple toh. Jangan jadikan baca firman itu keharusan. Enggak. Tapi ini adalah kesukaan. Ngerti bahwa ini penting. Kemarin di BIK saya saksikan pengalaman dari seseorang yang benar-benar membuat saya juga ngerti bahwa firman itu hidup. Yaitu apa? Ini ada seorang pezina yang memang dia berzina. Pokoknya hampir setiap hari dia berzina, saudara. Tetapi masalahnya adalah dia belum beristri. Nah ini. Ya kalau dia punya istri ya terserah. Tapi maksudnya terserahnya untuk melakukan hubungan seks dengan istrinya. Masalahnya dia belum punya istri. Lah terus dia hubungan seks dengan siapa? Nah, itu pertanyaannya. Datang ke saya, dia bilang, Pak tolong sih doakan. Bebaskan. Bebaskan apa? Aku ini mau bebas dari roh perzinahan. Oh ya bagus. Tapi dia tambahin lagi saudara. Tapi ya Pak, saya ini sudah didoakan, ditengking. Pokoknya Pak, hamba Tuhan dalam dan luar negeri. Ini jidat, kepala sudah penuh dengan minyak. Yang tambahan lagi, untuk dia ya saya juga bingung. Dia bilang, saya juga Pak sudah dibaptis berkali-kali. Saya tanya pada waktu yang terakhir ini, maksudmu? Ya itu Pak, supaya hilang roh perzinahan, dibaptis sampai 7 kali, 20 kali. Waduh. Dan dia bilang, tapi tidak hilang. Sesudah itu makin menjadi-jadi. Ngelihat wanita itu seperti barang yang, waduh, ngeri saudara. Jangan diomong saudara ya. Kadang saya sampai ngomong gini, lu gak ngeliat-liat lagi. Enggak Pak, pokoknya wanita tak sikat. Bayangin saudara, ini sungguh loh orangnya masih hidup sampai hari ini. Saudara mungkin berkata, waduh Pak ini gimana ya kok sampai begitu. Tapi mungkin di antara kita ada yang punya kelemahan itu juga. Dan saudara sudah coba berkali-kali tidak pernah bisa lolos dan tidak bisa keluar sebagai pemenang. Saya juga gak ngerti. Kami berdoa. Pada waktu kami berdoa, Tuhan cuma ngomong, baca Alkitab. Saya bilang, baca Alkitab. Singkat cerita, dia bilang, sudah baca. Lah, saya bingung. Saya doa lagi. Tuhan bilang, cara bacanya. Saya tanya, apa yang kamu baca? Dia bilang, kalau baca Alkitab itu ya, zaman dulu belum ada Alkitab di handphone. Belum ada. Ya ini kejadian Alkitab biasa. Ya, kalau baca Alkitab itu ya Pak, ngantuk. Setiap kali saya membaca ngantuk. Masa saya membaca ngantuk, saya tidak enak sama Tuhan. Nah terus, saya pergi ke toko buku Kristen. Aku beli komik Alkitab. Nah ini loh saudara. Saudara ngerti maksudnya komik Alkitab? Itu loh cerita Daud dengan Goliat, ada gambarnya itu loh. Jadi dia itu komplit komik Alkitab di rumahnya. Tiap malam dia ambil 3 buku, dia lihat, dia baca. Sampai apal omongannya loh saudara. Lah bayangin itu terus diulang.
Dia bilang, kalau aku baca ini gak ngantuk. Oh, pinter kamu. Saya bilang sama dia, sampai mati pun tidak akan lolos dan tidak akan menang. Terus bagaimana? Baca Alkitab ya baca Alkitab. Jangan di model-modelkan yang lain. Lah ngantuk, berdiri. Tidur, jalan-jalan. Tidak mungkin lah, kamu kan kenal ruangan kamarmu. Tidak mungkin pada waktu kamu baca tuh sedikit jedor, tidak mungkin. Kamu pasti tahu baca ini ada tembok, muter lagi, baca lagi. Loh kalau kayak gitu tertidur, saya hormat benar-benar. Benar nggak saudara? Ya, dan dilakukan sama dia. Karena dia memang benar-benar ingin untuk bebas. Kira-kira 3 bulan lah. Nggak nyampe 3 bulan. Dia telepon saya. Dia bilang, puji Tuhan. Saya pikir ada apa? Saya tidak berzina. Oh, kan luar biasa saudara. Tetapi dia bilang gini. Tapi maaf ya. Hari ini harus berzina. Saya bilang kenapa? Bayangin Pak. Sudah begitu lama saya. Harus Pak. Saya bilang begini. Kalau kamu sudah segini lama bisa. Kenapa kamu tidak punya pikiran? Kamu bebas. Dari dosa ini. Buat apa Yesus mati di kayu salib? Kalau cuma membebaskan kau. Dalam 3 bulan. Dia tetap terbuka. Iya ya. Nah terus. Baca double 2 kali lipat. Saya tanya sih habis itu. Lu baca berapa sih sebenarnya sehari? Saya ini udah baca 20 pasal sehari. Berarti kalau Bapak bilang double 40 pasal Pak. Itu setengah buku Alkitab habis 1 hari Pak. Jadi Alkitab itu habis dalam 2 hari ya Pak. 1 hari setengah sudah habis. 1 hari setengah sudah habis. Saya bilang, coba Tuhanmu hidup. Beberapa tahun kemudian, setahun lah ketemu saya. Dan dia bilang, yes Tuhan bebaskan aku dari roh perzinahan. Lihat-lihat saudara. Dia bebas tidak didoakan saya loh. Dia bebas tidak dibaptis ulang. Tapi dia bebas. Firman itu hidup. Amin. Siapa firman? Yesus sendiri. Nah ini loh saudara. Ini. Buat apa saudara baca firman? Ya karena untuk ini. Mungkin saudara bilang, Pak berbuah. Apa aku bisa berbuah? Bisa. Dari engkau seorang pemarah. Menjadi tidak pernah marah. Sabar. Itu namanya berbuah. Itu namanya berbuah. Dan siapa yang mengerjakannya? Firman. Roh Kudus yang ada dalam hidupmu. Dia beracara. Firman yang kau baca. Itu beracara. Merubah karaktermu. Sadar tidak sadar. Itu akan terjadi. Ya. Ayo yang kedua. Tadi artinya apa lagi? Yang kedua. Karena ada artinya. Guide. Dibimbing. Siapa yang bimbing kamu? Yes. Belak-belakan wey. Seringkali orang bilang yang bimbing saya pendetaku, gembalaku. Itu kan teori. Biasanya yang membimbing saudara otakmu. Sejujurnya aja. Yang kau anggap benar, yang kau anggap pasti berhasil, kau lakukan tanpa tanya Tuhan Roh Kudus. Ini yang buat kesalahannya di sini. Ini yang menandakan bahwa engkau sebenarnya tidak di dalam Tuhan. Pak Yusa selalu berkata, semua yang kau mau melakukan, tanya Roh Kudus.
tanya Roh Kudus. Mau lakukan apapun, tanya Roh Kudus. Maksudnya apa sih? Sebenarnya itu mau nandakan, aku gak bisa hidup di luar Tuhan. Aku ini memang bodoh, aku gak bisa apa-apa. Maaf ya saudara, ada firman bilang loh, orang kaya susah masuk surga. Betul? Tapi jangan diubah ya, orang kaya tidak masuk surga. Enggak. Firmannya ngomong orang kaya susah masuk surga. Berarti kesempatan masih ada. Betul? Kalau dia berubah, dia pasti akan masuk surga. Tapi dalam arti apa sebenarnya Tuhan bilang kaya? Bukan hanya duit. Tapi apa? Kaya teori. Kaya pengalaman. Kalau orang yang seperti itu tidak mengandalkan Tuhan hidupnya. Karena dia merasa sudah bisa. Dia merasa sudah pintar. Dia merasa sudah punya semua. Hati-hati ya. Saya mau kasih tahu. Hari-hari ini saya sedang diajar Tuhan. Untuk benar-benar berharap pada Tuhan. Sudah mentok, tidak ada jalan. Yes. Ini ada istri saya. Ada ibu. Sebenarnya tema bulan lalu. Saudara dan saya banyak yang belum didapati seorang pemenang. Kita mengandalkan Tuhannya, bergantung be Tuhan itu loh. Belum keluar sebagai pemenang. Kita masih mengandalkan pikiran kita, kepintaran kita, kemampuan kita. Ini otak masih jalan terus. Ada ndak jalan keluar? Ada ndak pertolongan? Ada ndak? Bisa ndak ada pertolongan? Itu berarti tidak mengandalkan Tuhan 100%. Hari ini Tuhan mau untuk kita bertobat. Maju lagi ya. Kata jalan itu loh saudara. Yang ketiga, ayo. Mari tampilkan. Makanya jangan dirubah-rubah, tampilkan aja. Tuh kan jadi lama. Nah, yang ketiga. Ya, bendet dilenturkan. Wow. Ini lagi saudara. Bisa enggak ngikuti Tuhan? Kemana Tuhan pergi? Fleksibel. Tuhan ngomong A, aduh Tuhan. Kok berubah? Bisa enggak cepat untuk berubah? Saya sebenarnya punya pengalaman dan punya cerita banyak tentang ini saudara. Karena manusia itu lucu-lucu. Manusia itu ada yang karakternya ya atau sifat-sifatnya itu seperti besi. Nah, ada yang seperti kayu. Nah, ada yang seperti per. Ini Pak Yusak pernah bahas tentang ini. Dia bilang, ya kalau yang seperti per itu ya saudara, oh ditarik ikut. Tapi sejak dipegangi terus ikut. Pas dilepas balik saudara. Itu namanya per saudara. Nah, banyak anak Tuhan juga gitu. Kalau sudah melihat kebaikan Tuhan. Wah seperti lagi dipegangi. Waduh benar ya Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Nah, tapi pas ujian datang. Wah, seperti dilepas. Balik. Ding. Tuhan itu sebenarnya ada enggak ya? Nah itu kan parah saudara. Itu namanya enggak kenal Tuhan. Ayo mulai saat ini. Kita harus punya sifat fleksibel. Kemanapun Tuhan suruh kita ikuti. Biarpun kita lagi jalan Tuhan berkata belok. Cepat untuk belok. Cepat meresponi apa yang Tuhan inginkan. Tangkap. Dan jangan banyak pertimbangan. Jangan banyak pertimbangan. Itu yang Tuhan mau. Oke? Maju lagi. Next lagi. Ya, manner itu karakter, saudara.
Tadi saya sudah bahas sedikit. Karaktermu, coba lihat, berubah atau tidak? Ada banyak perubahan enggak? Sejak engkau kenal Tuhan, berubah enggak karaktermu? Kalau enggak berubah, ada tanda tanya besar. Tapi kalau berubah, berubahnya positif atau negatif? Nah ini masalahnya. Ada Pak, berubah Pak, tapi kok makin negatif? Ya itu parah saudara. Berarti engkau tinggal di dalam siapa? Karena seseorang tinggal di dalam Tuhan, pasti karakternya menjadi seperti karakter Kristus. Tadi yang saya bilang, baca firman. Yang kedua, banyak bersekutu dengan Tuhan. Pada waktu engkau masuk di alam supranatural bersama dengan Tuhan, ada banyak yang Tuhan rubah dalam hidupmu, pasti. Saya ngalami ini saudara. Berkali-kali saya sudah pernah katakan, pada waktu dulu saya pernah puasa 7 hari. Keluar dari puasa 7 hari ini, saya berubah. Cara berpikir, cara memandang. Saya berubah semua. Saya sendiri bingung. Kok bisa ya? Tuhan bilang, ya seperti itu nak. Kalau orang itu bergaul dengan aku, maka dengan sendirinya akan berubah. Ini benar loh saudara. Serius saya. Kenapa Yesus setiap kali firman bilang, kalau sudah sesuatu dia naik ke atas. Dia bersekutu dengan Bapaknya untuk hal ini. Dia tidak mau kehilangan sesuatu yang merubah hidupnya dengan pasti. Ayo punya saat teduh dengan Tuhan. Ayo punya saat teduh atau hari ini kok anggap saya ini oke-oke aja kok. Pokoknya ke AOC. Nanti ke doa. Doa tengah minggu mungkin ada. Terus ke gereja cukup. Enggak. Sudah mau tahu? Baca firman. Itu seperti bangun sesuatu fondasi. Dan itu tidak akan pernah sesuatu menjadi hidup. Kalau tidak dibarengi dengan urapan atau apa namanya ya, hadirat Tuhan. Nah ini loh, pada waktu kita menyembah Tuhan, kita masuk dalam hadirat Dia, itu memberesi semuanya. Banyak orang tanya pada saya, Pak kenapa saya kok tidak berubah? Padahal saya ini sudah ke gereja setiap kali. Saya bilang, jangan dikurang-kurangi. Baca Alkitab. Ada persekutuanmu dengan Tuhan. Ada sesuatu hubungan yang sangat dekat. Bahkan kau bisa menjamah istilahnya. Isi hati Tuhan itu kau tahu. Dan saya berkata, itu tinggal di dalam Tuhan. Ya, yang terakhir, lihat tuh, conversation. Artinya apa? Ngobrol sama Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan, itu Tuhan sediakan. Nah, ayo ngobrol sama aku. Saudara bilang, aku tinggal di dalam Tuhan. Tapi saudara tidak pernah ngobrol sama Tuhan. Ayah repot. Mungkin saudara bilang, tapi Pak, saya ini ngobrol Tuhan kok tidak jawab. Tidak masalah. Tapi Tuhan tetap dengar doamu. Sampai satu ketika engkau akan dengar suara Tuhan. Ada satu pengalaman, pada waktu saya di Australia, saya ketemu dengan seseorang yang sudah jauh lebih tua dari saya. 2 kali lipat umurnya. Waduh, berarti sekarang mungkin dia sudah meninggal. Ya, karena hampir 2 kali lipat lah. Dia bilang gini sama saya, nak kenapa kok aku tidak bisa dengar suara Tuhan ya?
Kalau adik kok dengar suara Tuhan terus. Kalau aku kok enggak dengar. Saya bilang sama Om, gak apa-apa. Ngomong terus saja Om. Nanti satu ketika kan Tuhan ngomong. Oh gitu ya? Iya Om. Nah dilakukan. Jadi segala sesuatu dia ngomong baik Tuhan. Tuhan gini-gini. Tuhan gini-gini. Dan dijawab loh saudara. Ada setahun loh saudara. Tapi satu ketika dia lagi santai. Tahu dia ngomong. Dia ngomong. Hah, siapa yang ngomong? Kok ada suara? Tuhan bicara loh saudara. Dari kejadian itu saya berkata, apapun yang kau lakukan tidak ada yang sia-sia. Satu ketika kalau Tuhan berkata ini waktunya aku bicara dengan kau. Dia akan bicara dengan saudara dan saya. Ayo saudara, ingat. Ini bukan waktunya untuk cuman Yesus ada di dalam hidupmu. Tapi waktunya kita ada di dalam Tuhan. Dari 5 hal ini. Ayo renungkan. Ini tanda. Ini salah satu ciri kita tinggal di dalam Tuhan. Berapa yang kau sudah punya? Buat apa? Jujur aja saudara. Teori demi teori kita tahu. Tapi kita tidak jadi pelaku firman. Gak ada gunanya. Tuhan rindu saudara dan saya. Tidak seperti yang biasa-biasa. Ini waktunya. Sekali lagi saya katakan. Goncangkan dunia dengan kesaksianmu. Ya, itu yang perlu. Goncangkan dunia dengan apa yang Tuhan perbuat dalam hidupmu. Jangan lihat orang lain terus engkau mundur. Jangan lihat orang lain terus engkau membanding-bandingkan. Itu sudah bukan waktunya. Waktunya engkau dan saya hidup bersama dengan Tuhan. Di dalam Tuhan. Dan pasti akan muncul mujizat demi mujizat. Pasti akan muncul keajaiban demi keajaiban. Ini loh saudara. Jadi kalau sampai saudara tidak punya kesaksian. Itu parah saudara. Engkau harus punya. Engkau harus ada. Ingat ya, tidak perlu keluar duit. Untuk tinggal di dalam Tuhan. Diperlukan kemauan. Dan melangkah. 5 hal ini, sekali lagi saya katakan, engkau dipimpin oleh siapa? Yang kedua, engkau dibimbing oleh siapa? Yang ketiga, engkau bisa fleksibel enggak? Ikuti apa yang Tuhan mau. Yang keempat, karaktermu sudah berubah atau belum? Yang kelima, engkau punya enggak yang namanya hubungan pribadi dengan Tuhan? Bicara dengan Tuhan. Karena engkau merasa, aku enggak bisa hidup tanpa Tuhan. Aku perlu Tuhan. Demi nama Yesus. Kalau engkau mau, hari ini ambil keputusan. Berubah dan tinggal di dalam Tuhan. Mujizat itu akan terjadi dalam hidupmu. Bahkan satu kali Tuhan bilang sama hidup saya. Nak, anak Tuhan itu gaya hidupnya itu mujizat. Saya bilang, wow. Tuhan bilang, mengertilah. Karena aku ini Tuhan yang penuh dengan mujizat. Kalau engkau di dalam aku, berarti hidupmu penuh dengan mujizat. Yang tidak ada, jadi ada. Yang tidak mungkin, jadi mungkin. Yang orang lain berkata, tidak ada jalan. Buat Tuhan dan kita selalu ada jalan. Amin. Saya berdoa. Saudara nangkep firman hari ini. Ya. Hari Kamis. Kalau saudara mau datang silakan. Karena saya akan lanjutkan. Poin ini ada lagi. Yang pelajaran tentang tinggal di dalam Tuhan. Ya.
Jadi hari Kamis jam 6 kita adakan pelajaran tentang tinggal di dalam Tuhan lagi. Ya, karena ada masih banyak yang belum dibuka saudara. Ya, yaitu tentang apa? Yohanes 15 ayat yang keempat dan 5 dan selanjutnya. Yaitu tentang pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Oke, mari kita bangkit berdiri. Kita responi apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Dia penulis dalam hidupku. Dia sudah siapkan semuanya dengan baik. Mengertilah. Kau penulis hidupku, hanya Kau buat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdi hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu. Kiaranamaya shikaranamu mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Hari ini Tuhan ada di tempat ini. Dan hari ini tangannya terbuka. Hari ini Tuhan tanya pada saudara dan saya. Apakah engkau mau tinggal di dalam aku? Tuhan menyodorkan pilihan. Dan kita sudah tahu 5 hal yang kita harus ambil konsekuensinya untuk tinggal di dalam Tuhan. Tetapi kalau saudara tanya, kegunaannya apa untuk aku tinggal di dalam Tuhan? Saya mau kasih tahu, saudara dan saya tercover full. Tidak ada kerugian, tidak ada kecelakaan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada virus yang bisa menjamah kita.
Yang ada hanya kemuliaan demi kemuliaan, kemenangan demi kemenangan, kesuksesan demi kesuksesan, kesehatan yang total, bahkan kelimpahan di dalam Dia. Setiap pribadi memilih, jangan ikut-ikutan, karena ke surga tidak gandeng-gandengan, ke surga sendiri-sendiri. Buang semua kekecewaanmu, buang semua kepahitanmu. Karena setan buat kepahitan itu ada dalam hidupmu. Kemarahan, kejengkelan. Dan kau berkata munafik semua. Dasarnya adalah engkau marah dengan Tuhan. Kenapa? Dia tidak salah. Bukankah Tuhan sudah berkata, setiap orang punya jalannya masing-masing. Pada waktu engkau dididik, pada waktu engkau diproses, justru itu bertanda Tuhan sayang dirimu. Tuhan care dirimu. Karena firman-Nya berkata, anak yang kukasihi itu kuhajar. Tapi kalau engkau tidak dapat hajaran Tuhan, berarti kau dikatakan anak-anak gampang. Dalam bahasa terjemahan lain dikatakan anak-anak yang tidak dihajar oleh ayahnya, oleh Tuhan adalah anak-anak haram. Saya berdoa kita jadi kekasih-kekasih Tuhan. Jangan marah dengan Tuhan. Karena Dia Tuhan yang baik. Dia buka tangan dan Dia berkata, nak, tinggal di dalam aku. Untuk aku tinggal di dalammu, sudah. Tapi untuk engkau tinggal di dalam aku. Nak, ayo masuk, tinggal di dalam aku. Oh yes, shekaradabarabayas. Shiaranabayas. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Bapa. Makasih Bapa. Oh Yesus. Oh Yesusku. Terima kasih Tuhan. Makasih Bapa. Hamba berhenti, tapi biarlah terus kau bicara pada anak-anakmu lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Hamba rindu, terlebih kau pasti rindu untuk kami semua terluput dari setiap bencana. Terluput. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Bapa. Dalam sejenak bicara dengan Tuhan. Karena saya merasa Tuhan ada di tempat ini. Dia begitu dekat dengan kita semua. Dia sangat mengerti saudara. Dia sangat mengerti saya. Dia tidak tuntut saudara dan saya sama seperti orang lain.
Dia lihat hidupmu. Setiap pribadi berbeda. Sesuai dengan karaktermu masing-masing. Sesuai dengan kau diciptakan seperti apa. Tangannya terbuka dan berkata, tinggal di dalam aku nah. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Biar Engkau jamah setiap pribadi demi pribadi Tuhan. Hamba percaya di mana ada kehadiran-Mu, setiap orang akan Kau ubah menuju pada kesempurnaan. Makasih Bapa, makasih Tuhanku. Di dalam nama Yesus, kami sungguh mengucap syukur. Dan biarlah kami bisa menjadi pelaku firman. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.